Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Repa Seipatulisni, NPM 192191072 dari kelas B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai standar isi, standar proses, dan standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada standar isi. Apa itu standar isi? Standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Lalu, apa sih tujuan standar isi? Yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu ada apa itu fungsi standar isi? Yaitu sebagai acuan guru memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Lalu apa itu manfaat standar isi? Manfaat standar isi yaitu memudahkan pengembang kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan. Nah, materi yang kedua ada standar proses. Apa itu pengertian standar proses? Pengertian standar proses menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Nah, lalu tujuan standar proses itu bagaimana? Tujuan standar proses yaitu memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semesteran maupun perencanaan tahunan. Juga memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah dan mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Lalu, apa sih fungsi standar proses? Fungsi standar proses yaitu meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan, alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan atau sekolah, menjadikan acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. Lalu, apa manfaat standar proses? Manfaat standar proses yaitu standar proses memberikan manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran yang dilakukan oleh guru supaya pembelajaran yang diberikan guru itu selalu terarah, lalu efektif dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatnya. Nah, materi selanjutnya, apa itu komponen standar proses? Prinsip
pembelajaran yang dilakukan di setiap unit satuan pendidikan haruslah mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Berkaitan dengan prinsip itulah, standar proses harus mencakup beberapa komponen. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan harus dilakukan secara optimal agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan bisa sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Perencanaan dibutuhkan beberapa komponen yang penting atau seperti silabus, RPP, KI, KD, dan materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi, waktu, dan sumber belajar yang digunakan untuk silabus tersebut. Jadi semuanya harus direncanakan dulu sebelum pembelajaran itu dimulai atau direncanakan. Yang kedua ada pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, perencanaan proses pembelajaran melibatkan dua pihak utama, yaitu pendidik atau guru dan peserta didik atau siswa. Kerjasama antara kedua belah pihak itu akan menentukan ketercapaian kompetensi lulusan. Pada prinsipnya, pelaksanaan pembelajaran ini merupakan bentuk nyata dari penerapan RPP. Kegiatan yang termasuk standar proses meliputi kegiatan yang sudah dirumuskan di dalam RPP. Contohnya, 1. Kegiatan pendahuluan. Nah, kegiatan pendahuluan dilakukan dengan cara persiapan mental, psikis peserta didik sebelum pembelajaran dimulai, memberikan sejumlah pretest berkaitan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan, mata pelajaran yang sudah dan akan dijalankan atau diberikan. Nah, yang kedua ada kegiatan inti. Kegiatan inti yaitu kegiatan utama saat berlangsungnya pembelajaran. Tujuan utama kegiatan ini adalah mencapai kompetensi dasar yang dirumuskan. Lalu kegiatannya itu melibatkan peserta didik agar selalu aktif dalam pembelajaran. Manfaatnya juga beragam. Media pembelajaran efektif mengadakan kegiatan diskusi agar peserta didik terlatih untuk mengembangkan pendapat. Kegiatan penutup. Kegiatan penutup merupakan kegiatan akhir dalam serangkaian proses pembelajaran. Pada kegiatan ini, guru bisa meminta peserta didik untuk membuat rangkuman pembelajaran, mengadakan pretest berkaitan materi yang telah disampaikan, mencapaikan materi apa yang akan dipelajari selanjutnya, lalu berdoa. Ada penilaian hasil pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, penilaian memegang peranan penting, yaitu sebagai pengukur keberhasilan pembelajaran. Nah, ada juga pengawasan proses pembelajaran. Dalam proses pengawasan pembelajaran meliputi pemantauan, pemantauan adalah kegiatan berdiskusi kelompok terfokus, pengamatan, perencanaan, perekaman atau wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan ini dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pihak yang berhak melakukan pemantauan adalah kepala sekolah dan pengawasan. Nah, ada juga supervisi. Supervisi itu sama dengan pemantauan. Hanya saja supervisi akan diadakan latihan dan konsultasi dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas. Ada juga evaluasi. Lalu ada pelaporan, tindak lanjut, dan tindak lanjut. Nah, materi yang terakhir ada standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Standar penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah haruslah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Setiap guru sebaiknya menguasai konsep
dalam Permendikbud ini sebagai pedoman dasar dalam melakukan penilaian hasil pembelajaran peserta didik. Nah, pengertian dari definisi terkait standar penilaian pendidikan, yaitu standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Penilaiannya adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Pembelajarannya adalah proses interaksi antar peserta didik dengan peserta didik dan sumber belajar suatu lingkungan belajar. Nah, kalau ulangannya adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam pembelajaran untuk memantau kemajuan perbaikan hasil belajar peserta didik. Ada juga lingkup penilaian. Lingkup penilaian yang pertama ada penilaian hasil belajar oleh peserta didik, yang kedua penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, yang ketiga penilaian hasil belajar oleh pemerintah, yang keempat penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, apa saja sih yang dinilainya? Yang pertama ada sikap, yang kedua pengetahuan, ketiga keterampilan. Penilaian sikap juga yaitu dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Nah, penilaian pengetahuan yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pengetahuan peserta didik. Kalau penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dilakukan oleh pendidik, satuan pendidik, atau pemerintah. Tujuan penilaian itu yaitu untuk memantau atau mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Lalu mekanisme penilaiannya itu yang pertama ada perencanaan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan silabus. Yang kedua penilaian aspek sikap, yang ketiga penilaian aspek pengetahuan, yang keempat penilaian aspek keterampilan. Lalu ada peserta didik yang belum mencapai KKM, satuan pendidik harus mengikuti pembelajaran remedial. Yang keenam ada hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan deskripsi. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.